Si istri ini melahirkan bayi kembar, tetapi suaminya tidak senang dengan kelahiran anak-anaknya. Ternyata si suami itu orang terkenal. Di luar, wartawan sudah pada menunggu untuk melihat bayinya itu. Dan si suaminya itu marah-marah kepada istrinya. Tidak lama kemudian, suaminya itu mengusir istrinya dan anak-anaknya dibawa sama istrinya. Setelah itu, suaminya menceraikan istrinya. Setelah dicerai, istrinya tinggal sama anak-anaknya di suatu kontrakan, tetapi suaminya itu tetap memberi nafkah. Lama-kelamaan suaminya sudah tidak mengasih nafkah lagi kepada anak-anak. Ini selalu telat datang ke sekolah, akhirnya dia selalu dimarahin sama gurunya. Besok harinya dia telat juga, nah dia dimarahin lagi sama ibu guru itu. Dilemparin kertas sama teman-temannya. Dan di hari keempat, siswi ini baru masuk sekolah. Lalu gurunya menanyakan kenapa selalu telat dan tidak masuk sekolah. Si siswi ini menerangkan kalau hari pertama dia telat masuk sekolah karena mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Dan di hari kedua dia terlambat sekolah karena ngasih makan ibunya dulu. Dan di hari ketiga ibunya ternyata meninggal dunia. Wah, dia tidak bisa masuk sekolah lagi. Dan waktu ibunya meninggal dia mengurus jenazahnya. Lalu si ibu gurunya baru percaya kalau si siswi ini terlambat ada alasannya yang kuat. Guru baru ini adalah mantan tentara yang baru pulang dari luar negeri. Dia sekarang ditugaskan untuk mengajar murid-murid yang kena masalah. Pas dia masuk ke kelas, dia sangat heran karena muridnya sibuk masing-masing. Ada yang masak, ada yang main gitar, ada yang main HP. Tetapi dia mempunyai metode pengajaran yang aneh. Guru itu malah mendekati anak laki-laki yang lagi masak mie. Dia ngasih tahu cara memasak mie yang baik. Dan guru itu mendekati yang lagi main gitar. Dia ngasih tahu bagaimana bermain gitar. Lalu guru itu memperkenalkan diri menulis nama di papan tulis. Dan dia ngasih nomor teleponnya. Tapi para siswa malah ngetawain karena tulisan si guru itu sangat jelek. Sewaktu adik kecil ini lagi main hujan-hujanan, dia ketemu guguk yang lucu lagi kehujanan. Dia merasa kasihan lalu dibawa ke rumahnya. Setelah itu guguknya mulai dekat dengan dia dan dia selalu diajak jalan-jalan, ajak bermain, dimandiin. Dan sewaktu adik kecil itu lagi main sepeda-sepedahan, dia ketemu kakek yang lagi mencari guguk. Ternyata guguk yang kakek cari itu guguk yang dia temukan di jalan kemarin. Anak kecil itu ketakutan, dia pulang dan menyembunyikan si guguk itu. Lalu si anak kecil itu mengembalikan guguknya kepada si kakek yang lagi mencarinya. Lalu dia mengenang masa-masa kebersamaan bersama guguk itu. Tidak disangka si kakeknya mengembalikan guguk itu. Wah, si kakek baik sekali ya ternyata. Pada saat anak kecil mau diterkam harimau, bersamaan itu si Tarzan lewat ke situ. Hampir kena cakaran harimau, anak itu keburu disambar sama Tarzan. Dan Tarzan pun berhasil membawa anak kecil itu. Si harimau pun jatuh berguling-guling. Dan harimau itu setelah berguling-guling dia seperti kesakitan. Ternyata si Tarzan menikam dengan belatinya. Si harimau itu kesakitan, dia robek kulitnya dengan pisau si Tarzan itu. Dan si Tarzan itu lalu pergi membawa anak kecil itu. Tetapi dia merasa kasihan melihat harimau luka dengan pisau belatinya. Lalu si Tarzan mengambil daun untuk mengobati si harimau itu. Dan luka si harimau itu akhirnya bisa diobatin sama si Tarzan dengan dedaunan yang ada di hutan itu.